aja dengan ngorbanin sisi-sisi lainnya sehingga bisa dapetin chipset bagus tapi harganya tetap murah. Nah, di video kali ini gue sore bakal kupas tuntas itu semua dan bakal kasih rekomendasi smartphone gaming 1 jutaan. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 5 HP gaming 1 jutaan terbaik tahun 2020. Yang pertama, Asus Zenfone Max Pro M1. Asus Zenfone Max Pro M1 ini rilis pada bulan Mei 2018 dengan membawa embel-embel gaming pada saat perilisannya. Terbukti dari slogan yang bertuliskan Limitless Gaming membuatnya menjadi smartphone gaming termurah bahkan untuk saat ini. Membawa chipset bawaan Qualcomm Snapdragon 636 dengan fabrikasi 14 nanometer dengan kecepatan CPU berbasis octa-core dan didukung kartu grafis Adreno 509, membuat smartphone yang satu ini mengangkat kinerjanya yang tak hanya mengandalkan Snapdragon 636-nya menjadi lebih powerful dibandingkan HP-HP sekelasnya. Terbukti dari game-game berat seperti Mobile Legends, COD Mobile, dan PUBG Mobile pun bisa dilibas habis sama smartphone yang satu ini. Di bagian layar, Asus Zenfone Max Pro M1 ini dibekali layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD dengan luas layar sebesar 5,99 inci yang sebenarnya standar banget. Gak terlalu kecil dan gak terlalu besar untuk pengalaman bermain game kalian. Dari sisi bodi, Asus Zenfone Max Pro M1 ini dibekali bodi bermaterialkan aluminium yang nyaman-nyaman aja untuk digenggam. Namun sayangnya jika kamu adalah tipe orang yang mudah berminyak, tentu smartphone yang satu ini akan cepat kotor karena sangat akan terlihat jelas di bodi Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Untuk bagian dayanya, Asus Zenfone Max Pro M1 ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya yang belum menggunakan fitur fast charging. Selain itu, untuk bagian kabel datanya juga masih menggunakan tipe micro USB yang tentu aja terlihat jadul banget ya. Untuk skor Antutunya sendiri, Asus Zenfone Max Pro M1 ini mendapat skor mencapai 120 ribuan nih. Dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Untuk harganya sendiri, smartphone satu ini dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah aja. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang kedua, Realme Z3. Realme Z3 ini merupakan smartphone milik Realme yang rilis baru-baru ini. Tepatnya bulan Februari kemarin dengan membawa spesifikasi gaming di kelas entry level. Dibekali chipset MediaTek Helio G70 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G52, untuk performanya ini benar-benar luar biasa. Chipset baru ini memberi banyak kejutan untuk harganya yang murah karena mampu menjalankan game-game terbaru untuk saat ini dengan sangat smooth. Untuk urusan memori, Realme Z3 ini juga menyediakan 3 varian di paket pembeliannya yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sektor layar, Realme Z3 ini punya layar berpanel IPS LCD dengan resolusi SD dengan ukuran layar 6,5 inci yang lebar pisan. Gak ketinggalan, Realme Z3 ini juga udah memiliki proteksi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3 yang bikin smartphone ini aman banget. Untuk bodinya sendiri, Realme Z3 ini punya bodi bermaterialkan plastik frame yang punya finishing bergeronjol, membuat Realme Z3 ini nyaman untuk digenggam dalam waktu yang lama. Dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Untuk harganya sendiri, Realme Z3 ini dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah aja. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang ketiga, Samsung Galaxy M20. Samsung Galaxy M20 ini rilis pada bulan Februari tahun 2019 kemarin dan merupakan smartphone kelas mid-range dengan spesifikasi yang mumpuni. Ditenangi prosesor Exynos 7904 dengan fabrikasi 14 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G71 MP2, rasanya untuk performa dari Samsung Galaxy M20 ini fine-fine aja untuk dipakai di tahun 2020 ini. Dengan tenaga CPU berbasis octa-core Cortex A73 dan Cortex A53, membuat kinerja Samsung M20 ini akan diboost maksimal dan menghasilkan performa gaming yang maksimal pula. Di sektor layar, Samsung Galaxy M20 ini dibekali layar berpanel PLS TFT dengan resolusi Full HD dan ukuran layar 6,3 inci yang lumayan lebar. Sementara untuk bagian bodi, Samsung Galaxy M20 ini menggunakan bodi bermaterialkan plastik yang punya finishing keren, jadi bakal memiliki desain mewah. Di bagian daya, Samsung Galaxy M20 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh, jadi bakal awet banget untuk kebutuhan gamingmu. Dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya.
Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy M20 ini dibanderol dengan harga 1,8 juta rupiah. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang keempat, Realme 5. Smartphone yang satu ini rilis pada bulan Agustus 2019 dengan spesifikasi yang tentu mengejutkan di harga 1 jutaan. Membawa chipset bawaan Qualcomm Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer yang punya kecepatan CPU berbasis Kryo 260 Gold dan Kryo 260 Silver, serta dukungan kartu grafis Adreno 610, smartphone yang satu ini tentu cukup tangguh banget ya untuk menjalankan game-game yang ada saat ini. Game-game kelas berat mampu dilibas habis oleh smartphone yang satu ini tanpa adanya penurunan frame rate yang signifikan. Sementara untuk bagian layarnya, smartphone yang satu ini dibekali layar berpanel IPS LCD dengan resolusi SD+ yang punya luas layar 6,5 inci yang lebar banget sih. Di bagian perlindungan layar juga udah disematkan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3 Plus yang kuat banget nih buat melindungi layar dari goresan-goresan nakal seperti saku celana atau jari kalian. Terus di bagian bodi disematkan bodi bermaterialkan plastik yang gak terlalu terlihat kotor namun cukup licin ya guys. Jadi kamu wajib menggunakan case kalau kamu bermain game lama-lama. Nah, di bagian dayanya, smartphone satu ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt yang belum mendukung USB Type-C. Dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Untuk harganya sendiri, smartphone yang satu ini dibanderol dengan harga 1,7 juta rupiah. Kalau kalian tertarik untuk meminang smartphone yang satu ini, kalian bisa cek di e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang kelima, Redmi Note 8. Smartphone yang satu ini rilis pada bulan September 2019 dengan membawa spesifikasi yang cukup mumpuni di harga 1 jutaan. Redmi Note 8 ini punya chipset bawaan Qualcomm Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer yang punya kecepatan CPU berbasis octa-core Kryo 260 Gold dan Kryo 260 Silver, serta dukungan kartu grafis Adreno 610 yang oke punya. Game-game berat seperti Mobile Legends, COD Mobile, dan PUBG Mobile mampu dilibas habis sama smartphone yang satu ini. Untuk PUBG Mobile, kalian bisa memainkan game ini di Redmi Note 8 dengan grafis smooth high yang udah enak banget pokoknya. Apalagi untuk FPS jarang terjadinya ada drop. Di bagian layar, Redmi Note 8 ini punya layar berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD yang punya luas layar 6,3 inci yang udah diproteksi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5, jadi aman banget dari goresan saku celana atau jari kalian. Untuk bodinya sendiri, smartphone yang satu ini punya bodi bermaterialkan kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 juga, jadi bakal aman banget nih di bagian depan dan belakangnya. Sayangnya material kacanya ini kurang mereduksi kotoran minyak di tangan, jadi perlu adanya case tambahan yang untungnya udah ada di paket pembeliannya. Nah, untuk baterainya sendiri, Redmi Note 8 ini punya kapasitas baterai 4000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt yang sayangnya untuk unit charger yang dikasih belum mendukung itu, jadi kita harus beli di luar paket pembeliannya. Nah, smartphone yang satu ini punya skor Antutu 160 ribuan nih guys, dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Untuk harganya sendiri, Redmi Note 8 ini dibanderol dengan harga 1,9 juta rupiah. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek di e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, itu tadi guys 5 smartphone gaming 1 jutaan terbaik di tahun 2020 ini. Gimana? Tertarik untuk membeli salah satu dari smartphone tadi? Kalau iya, cek link di deskripsi ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.